Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 13 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Elisa bersiap-siap lalu mengikuti Elia. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa, putra Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Makna dari sebuah janji dan sumpah. Ada beberapa tulisan suci Perjanjian Lama yang berkata demikian, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan." Itulah beberapa tulisan suci dalam Perjanjian Lama. Standar etika yang ditentukan oleh hukum-hukum ini berakar pada kesucian dan keagungan Tuhan. Kekhawatirannya adalah untuk menghormati nama Tuhan, bukan untuk menodai dengan mengambil sumpah dengan nama yang tidak diikuti. Dalam budaya Yahudi, nama seseorang lebih dari sekadar label. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari orang tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa pada beberapa kesempatan Tuhan mengganti nama seseorang. Mengakui perpindahan yang nyata dalam kehidupan orang itu
misalnya Simon menjadi Petrus. Meskipun penting untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan tidak menepati janji, jauh lebih penting untuk tidak mempermalukan nama Tuhan. Para nabi menafsirkan ini sedemikian rupa, sehingga siapapun yang mengambil sumpah benar-benar berkomitmen untuk menjaganya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak mengambil sumpah tidak wajib melakukannya. Akibatnya, seseorang yang bersumpah diharuskan untuk menjaga sumpah, dan orang lain mungkin mempercayai janji yang dibuat di bawah sumpah itu. Namun, orang yang menjanjikan sesuatu tanpa bersumpah tidak memiliki kewajiban ini, dan orang lain tidak dapat mempercayai janji yang dibuat tanpa sumpah. Dalam Injil hari ini berkata, "Tapi biarlah ucapanmu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena apa yang lebih dari ini berasal dari si jahat." Saudara-saudara terkasih, dalam larangan untuk bersumpah ini, Yesus mengarahkan murid-muridnya ke standar yang baru dan lebih tinggi. Mereka harus menjaga bahasa mereka tetap sederhana dan tindakan mereka jujur. Mereka harus hidup dengan integritas sedemikian rupa sehingga orang dapat mempercayai ya atau tidak terhadap kesaksian hidup mereka. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang selalu berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Semoga demikian. Amin.